Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Azistiani, NIM 45 dari kelas BPSI 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester. Yang pertama ada teori relevansi 1. Teori relevansi yaitu teori yang harus dipenuhi penutur dalam melakukan percakapan supaya maksud dari ujarannya dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah tersampaikan kepada pendengar atau mitra tutur. Dan untuk memahami maksud secara implisit, dibutuhkan kognisi dari penutur dan mitra tutur supaya nyambung dalam percakapan tersebut. Yang kedua ada teori relevansi 2. Reduksionisme ilmiah teori relevansi. Teori relevansi dikemukakan oleh Sperber dan Wilson dengan dasar pemikiran bahwa komunikasi bergantung pada kognitif. Keberlangsungan komunikasi berjalan seiring dengan bagaimana prinsip relevansi ini dimanfaatkan. Komponen komunikasi dalam prinsip relevansi ini sesungguhnya merupakan penempatan dari keempat prinsip kerjasama Grace ke dalam satu prinsip. Prinsip tersebut harus dimiliki oleh setiap partisipan percakapan dengan berasumsi bahwa penutur lain telah berusaha bersikap serelevan mungkin. Asumsi ini pun kemudian diharapkan dapat mendapatkan implikasi yang sebesar-besarnya dengan usaha pemrosesan yang semudah-mudahnya. Komponen kognitif dari teori relevansi memandang proses kognisi sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang relevan. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan yakni informasi yang memiliki efek konstekstual terhadap tuturan. Norma sains dianggap bermakna dan berlaku pula sebaliknya. Ciri-ciri teori relevansi yang diajukan oleh Sperber dan Wilson dibagi menjadi 3, yaitu diantaranya yang pertama, kaidah-kaidah eliminasi entry logika konsep-konsep. Yang kedua, peran dedukasi dalam memenuhi ujaran. Dan yang ketiga, konsep fungsional konfirmasi. Kemudian pragmatik dan pikiran 1. Kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran. Bahasa merupakan cermin terbaik bagi pikiran yang membentuk penalaran-penalaran manusia. Hal ini merupakan pernyataan Leibniz pada tahun 1646. Kemudian dikemukakan mengenai teori karakteristik di mana konsep-konsep penalaran yang kompleks direpresentasikan dengan menggabungkan simbol-simbol yang ditempatkan pada konsep-konsep yang sederhana. Apabila dicermati lebih dalam, karakteristik universal ini sangat mirip dengan sistem logika formal yang tentunya di dalamnya terdapat kaidah-kaidah logika. Operasi pikiran untuk melihat pemahaman pikiran dilakukan dengan cara mengkaji partikel-partikel linguistik. Sehingga dari sini dapat kita tarik pada hakikatnya Leibniz memahami hubungan bahasa dan pikiran mirip dengan logika formal. Pragmatik dan modularitas. Modularitas tesis pikiran merupakan pandangan penggunaan bahasa mendasari pendekatan modul terhadap pragmatik. Asumsi yang dibahas dalam modularitas ini meliputi asumsi representasi, komputasi, dan organisasi. Teori modularitas tersebut dinyatakan dan dipertahankan oleh Kasser. Ia mengungkapkan bahwa pragmatik dalam pikiran memiliki rumusan dasar yaitu modul pragmatik, sistem sentral, dan bidang pemisah. Menurut pendapatnya, modul pragmatik menyebabkan pemrosesan sintaktik dan semantik yang akan menghasilkan daya literal. Rumusan kedua tentang sistem sentral, Kasser menghubungkan dengan modul persepsi visual, modul pikiran, dan modul kognitif. Kasser juga mengatakan bahwa dalam hubungan pragmatik dan pikiran terdapat bidang pemisah berupa ekspresi indeks dan peranggapan. Yang kedua ada pragmatik dan pikiran. Sperber dan Wilson tentang modularitas pragmatik. Wilson dan Sperber tahun 2002 dalam jurnal Bahasa dan Pikiran membahas tentang pragmatics, modularity, dan main reading, bahwa masalah utama pragmatik adalah makna kalimat sangat underdetermines, makna pembicara. Tujuan pragmatik adalah untuk menjelaskan bagaimana kesenjangan antara makna kalimat dan makna yang dipahami pembicara.
Dengan tegas, mereka menyatakan pembelaannya terhadap Grisham secara luas. Mereka menyatakan bahwa proses interpretasi tidak hanya terdiri umum menerapkan kemampuan membaca pikiran tertentu atau komunikatif domain. Sebaliknya, ini melibatkan berdedikasi pemahaman modul dengan prinsip-prinsip dan mekanisme tersendiri. Bentuk-bentuk pragmatik. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan fungsi tindak tutur. Yang pertama ada lokusi, yang kedua ilokusi, dan yang ketiga perlokusi. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan implikator ada dua, diantaranya implikator konvensional, yang kedua implikator percakapan. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan rujukan atau referensi. Yang pertama anafora, yaitu kata atau frasa pengganti untuk merujuk kata yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua katafora, yaitu kata atau frasa pengganti untuk merujuk pada kata yang belum disebutkan dan akan disebutkan berikutnya setelah kata pengganti. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerjasama. Yang pertama maksim kuantitas, yang kedua maksim kualitas, yang ketiga maksim hubungan, dan yang terakhir maksim cara. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kesopanan. Yang pertama maksim kebijaksanaan, yang kedua maksim penerimaan atau kedermawanan, yang ketiga maksim kemurahan atau pujian, yang keempat maksim kerendahan hati, yang kelima maksim kesepakatan atau kecocokan, dan yang keenam maksim kesimpatian. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan peranggapan. Yang pertama peranggapan semantik, yang kedua peranggapan pragmatik. Lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang pertama ada lokusi. Lokusi adalah tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami menurut Austin dan Scarlett dalam Rahardi tahun 2009. Contoh, dalam pandemik mahasiswa UMP melakukan pembelajaran daring. Ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasikan dengan kalimat performatif yang eksplisit. Ilokusi juga dapat dikatakan satu bentuk ujaran yang tidak hanya berfungsi untuk mengungkapkan atau menginformasikan sesuatu, juga untuk melakukan suatu tindakan. Sebagai contoh, pembelajaran daring tidak efektif, membuat mahasiswa tertekan. Perlokusi adalah tindak tutur yang dapat mempengaruhi mitra tutur menurut Pamungkas tahun 2012. Sebagai contoh, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tertekan akibat pemberian tugas online. Implikator adalah maksud yang tersirat dari apa yang diujarkan. Implikator konvensional adalah implikator yang diperoleh langsung dari makna kata, bukan dari prinsip percakapan. Atau dalam kata lain, sebuah kalimat menjelaskan kalimat sebelumnya yang memiliki sebuah hubungan makna. Contohnya yaitu pada kalimat tidak usah dilarang, Dian memang keras kepala. Dari kalimat tersebut dapat dilihat bahwa secara konvensional Dian dan keras kepala memiliki suatu hubungan yang memiliki sebuah makna bahwa Dian sulit sekali diatur. Implikator percakapan adalah implikasi pragmatik yang tersirat di dalam suatu percakapan, di dalam komunikasi. Tuturan selalu menyajikan suatu fungsi pragmatik, dan di dalam tuturan percakapan itulah terimplikasi suatu maksud atau tersirat fungsi pragmatik lain yang dinamakan implikator percakapan. Artinya, dalam sebuah pernyataan yang menginformasikan bahwa sebuah kalimat mengartikan sebuah makna secara tidak langsung, namun dapat dipahami oleh orang lain. Contohnya yaitu pada percakapan berikut. Ibu, hujan segera turun, jemuran masih di luar. Kemudian Andin menjawab, baik Bu, Andin akan segera mengangkat semua jemuran itu. Dari percakapan di atas, kalimat yang diucapkan ibu merupakan sebuah informasi yang bermaksud menyuruh Andin untuk mengangkat semua jemuran karena sebentar lagi akan turun hujan. Peranggapan yaitu suatu ujaran atau asumsi yang mengandung makna tersirat dalam tuturannya. Peranggapan semantik adalah peranggapan yang dapat ditarik dari pernyataan atau kalimat melalui leksikon atau kosakatanya. Contohnya, seorang mengatakan sebagai berikut, Dodo telah berhenti merokok.
Dari kata-kata yang dipakai dalam pernyataan itu terkandung beberapa praanggapan. Berikut yang pertama, Dodo selama ini biasa merokok. Dan yang kedua, Dodo tidak merokok lagi. Praanggapan pragmatik. Praanggapan pragmatik adalah peranggapan yang ditarik berdasarkan konteks ketika suatu kalimat atau pernyataan itu diucapkan. Konteks di sini dapat berupa situasi, pembicara, lokusi, dan lain-lain. Contohnya, pada suatu waktu datang seorang tamu laki-laki ke rumah Tono. Tono adalah seorang direktur suatu perusahaan. Tono pun mempersilahkan tamu itu untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Tamu itu ternyata teman Tono ketika sekolah di SMA. Dia bernama Santo yang sampai saat ini belum bekerja. Sambil duduk, Santo mengatakan, "Aku merasa capek sekali karena berjalan kaki terlalu jauh. Tidak ada kendaraan." Kemudian Tono segera ke belakang mengambil air minum dan ia mempersilahkan Santo meneguknya. "Silakan minum, Santo," ucap Tono. Santo terima kasih, kau tahu benar aku merasa haus. Dari percakapan di atas dapat diketahui bahwa ketika Santo bercerita tentang proses sampainya ke rumah Tono, Tono beranggapan, yang pertama, ada sesuatu yang diminta oleh Santo. Yang kedua, Santo ingin minum. Selain itu, berdasarkan percakapan di atas dapat diketahui peranggapan semantik kalimat tamu ialah, yang pertama, Santo merasa capek. Yang kedua, tidak ada kendaraan di jalan. Dalam hal ini, tampak perbedaan antara peranggapan semantik dan peranggapan pragmatik. Deksis, yaitu istilah kata atau frasa yang menunjuk sesuatu di luar bahasa. Dapat berupa kata kerja dan kata ganti. Yang pertama ada deksis orang atau persona, yaitu deksis yang merujuk kepada orang dan situasi sosial seseorang. Yang kedua, deksis waktu, yaitu deksis yang merujuk pada waktu dalam sebuah percakapan. Yang ketiga, deksis ruang, yaitu deksis yang merujuk tempat atau lokasi dalam sebuah percakapan. Maksim kerjasama, yaitu prinsip yang menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Yang pertama ada maksim kuantitas, yaitu kondisi di mana lawan bicara berkontribusi secara cukup dalam pembicaraan dengan pembicara. Yang kedua, maksim kualitas, yaitu setiap pembicara yang dilakukan harus mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, maksim hubungan, yaitu setiap pembicaraan yang terjadi harus memiliki hubungan atau relevan antara pembicara dengan lawan bicara. Yang keempat, maksim cara, yaitu setiap pembicaraan antara pembicara dan lawan bicara dilakukan secara jelas dan langsung, tidak ada unsur ambigu atau tidak jelas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.